lanjut ke materi selanjutnya. Kita bahas proyeksi dan rumus skala. Kita bahas satu-satu dulu proyeksi. Proyeksi itu apa? Ada hubungannya dengan tugas terakhir tentang jaring-jaring. Jaring-jaring kalian seingat saya diminta jaring-jaring kubus, jaring-jaring limas, prisma dan sebagainya. Kita coba cek jawaban kalian benar atau tidak. Karena kemarin kan dimintanya tidak lihat Google. Gimana nih? Ngeheng cu. Ya, sip. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah bukan kunci jawaban sih, gambaran jawaban-jawaban soal kemarin. Kalau prisma itu yang sebelah kiri, kalau limas yang sebelah kanannya. Nah, kalau kita lihat limas, ini ada limas segitiga, ada limas segi empat. Intinya itu dasarnya itu tuh sama dengan namanya. Kalau limas segitiga, dasarnya segitiga. Kalau limas segi empat kita lihat dasarnya segi empat. Maka dari itu hasilnya itu seperti ini. Semuanya mirip piramida kalau limas. Kalau prisma, atap sama lantai atau dasarnya itu sama. Misalnya prismanya prisma segelima itu, atas sama bawahnya itu kalau kamu lihat itu sama. Begitu pula segi enam dan segala macam. Nah, buat apa gigituan pada pelajaran geografi itu mungkin bisa ngelatih kemampuan kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial itu yang seperti apa? Maksudnya kecerdasan spasial itu kemampuan kamu menganalisis ruang atau mengingat-ingat ruangan. Gunanya apa untuk kehidupan sehari-hari? Misalnya, kalau kamu main ke rumah teman kamu, terus rumah teman kamu tuh masuk ke gang, udah masuk ke gang, masuk ke gang lagi, udah masuk ke gang lagi, masuk ke gang lagi. Nah, pernah nggak keluar dari gangnya itu, kamu itu dari jalan yang berbeda? Nah, kalau jalannya berbeda, biasanya kecerdasan spasialnya nggak begitu tinggi. Biasanya teman-teman yang punya kecerdasan spasial tinggi, biasanya itu pulang sama pergi itu hafal, meskipun dia masuk gang lagi, masuk gang lagi. Nah, kalau kecerdasan spasial kamu tinggi, kamu cocok buat jadi surveyor, ini yang cocok, buat jadi petualang, pertambangan dan segala macam, atau kegiatan-kegiatan outdoor lah intinya. Nah, itu jadi pembahasan sedikit soal tugas. Nah, apa hubungannya sama proyeksi sama materi yang kita akan bahas? Hubungannya ini. Jadi kalau kita lihat bumi itu sebenarnya bentuknya datar atau bola atau bulat? Bukan bulat, bola seperti ini. Bola. Seperti yang saya bawa pula di sebelah saya ada globe, bukan peta. Karena kemarin di video syarat peta adalah gambaran bumi. Ini bumi bener dalam bidang datar. Sedangkan kalau kita lihat ini nggak datar. Ini 3 dimensi bola. Jadi ini namanya globe, bukan peta. Nah, balik lagi, kenapa ada proyeksi? Karena bumi yang bentuknya bola ini, kalau kita lihat di Google, mungkin kalian pernah lihat atau di buku, kadang gambar petanya jadi seperti ini. Padahal harusnya yang di bawah. Kan tugas kemarin juga kalian diminta jaring-jaring bola. Jaring-jaring bola jawabannya kayak gini. Harusnya nanti peta bumi itu seperti ini. Pak, kenapa peta bumi harus seperti itu? Kan kita belajar minggu kemarin, kalau peta itu harus equidistance sama jarak, ekuivalen sama luas, dan conform. Jadi luasnya dulu harus sama. Tapi kalau kita lihat, kalau luasnya saja sudah beda, kan jaring-jaringnya harusnya kayak gini nih. Tapi jadi seperti ini. Berarti ini tuh kosong kan harusnya teman-teman. Kalau kita lihat nih, ini kosong harusnya, nggak ada. Tapi kalau kita lihat di Google, dipaksa jadi kotak kayak gambar di atas. Maka dari itu pasti luasnya beda. Maka dari itu berarti ada kesalahan petanya, nggak sesuai syarat. Ketika luasnya saja beda, jaraknya pasti beda. Begitu pula bentuk. Makanya ketika ada pertanyaan, sebenarnya apa gunanya proyeksi? Apa gunanya proyeksi? Jawabannya adalah hapus saja. Jawabannya itu untuk meminimalisir pennya nggak jalan lagi.
Untuk meminimalisir, untuk meminimalisir pakai simbol aja, meminimalisir kan kemarin belajar simbol juga di peta. Untuk meminimalisir kesalahan pada peta atau distorsi. Jadi diulangi, ketika ada pertanyaan, apa gunanya proyeksi? Untuk meminimalisir kesalahan pada peta atau distorsi. Nah, ada apa aja proyeksi? Kita bahas di slide selanjutnya. Ada 3. Yang pertama adalah proyeksi kerucut. Sesuai namanya, ada bentuk kerucutnya, ada azimut atau zenital. Azimut atau zenital itu tuh atas dan bawah. Nah, ada juga proyeksi silinder, bentuknya seperti itu. Nah, apa penjelasan masing-masing dari proyeksi tersebut? Kalau kita baca masing-masing, kalau kerucut, proyeksi ini menggambarkan daerah lintang. Jadi intinya proyeksi kerucut itu tuh bagus untuk daerah lintang. Daerah lintang itu lintang sedang lebih tepatnya. Daerah lintang sedang itu seperti apa? Daerah lintang sedang itu sesuai dengan yang digambar kerucut. Ini nih. Sorry. Nah, ini kerucut. Nah, kerucut itu bagian bangun ruang yang bersentuhan dengan bolanya itu daerah lintang yang sedang, lintang sedang. Nah, kenapa Pak disebut lintang sedang? Karena kalau kalian pernah lihat globe, terus anggap ini bumi. Nah, pernah dengar khatulistiwa nggak? Khatulistiwa itu garis hayal yang ada di tengah-tengah bumi, yang membagi bumi jadi 2, utara dan selatan. Nah, 0 derajat. Ini 0 derajat di sini tuh. Ini garis khatulistiwa, kalau pernah dengar. Pasti pernah dengar waktu di IPS SMP. Nah, lintang sedang maksudnya apa? Yang paling tinggi ini 90 derajat. Nah, daerah sedang tuh di sini berarti maksudnya. Daerah sedang di sini. Nah, ini daerah sedang. Kalau iklim subtropis lah. Nah, daerah sedang ini cocok untuk proyeksi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kamu mau gambar peta dalam bidang datar, kan peta itu harus bidang datar. Tapi bumi itu bola. Nah, itu tuh harus ngejiplak tapi pakai kertas yang kayak kerucut. Sederhananya gitu, itu proyeksi. Nah, begitu pula ketika kamu mau bikin peta tapi untuk daerah khatulistiwa. Daerah khatulistiwa tuh gimana? Kan tadi di 0 derajat tuh benar-benar di tengah-tengah bolanya. Kalau kita gambar lagi biar kamu gak pusing. Nah, di sini. Ini kan bersentuhan dengan silinder kalau kamu lihat. Nah, maksudnya apa? Kalau teman-teman semua mau gambar bumi yang bola, bentuknya bola, jadi datar, itu tuh harus pakai kertas yang bentuknya silinder, jaring-jaring silinder untuk di sini. Begitu pula yang azimut. Azimut tinggal kertas biasa untuk bagian atas dan bawah. Nah, pertanyaannya, yang bisa jawab duluan, saya kasih poin deh. Tiap kelas tinggal tulis saja nama sama absen sama jawaban. Untuk proyeksi kerucut, negara mana yang bagus? A. Daerah-daerah Eropa dan Australia. B. Khatulistiwa. C. Kutub. Itu pertanyaan pertama, boleh ditulis. Yang kedua, untuk untuk proyeksi azimutal atau zenital. Nah, bagusnya itu daerah yang A itu tadi itu daerah Eropa atau Australia, B daerah khatulistiwa kayak Indonesia, negara-negara tropis, atau C negara-negara kutub. Begitu pula yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga itu kalau jenis proyeksi petanya proyeksi peta silinder tuh, itu bagusnya itu untuk negara daerah yang mana? Silakan dijawab barangkali mau dapat nilai tambahan. Singkat cerita,
proyeksi untuk meminimalisir kesalahan atau distorsi ketika kita membuat peta dari bidang bola jadi bidang datar. Dan proyeksi itu ada tiga ini nih. Semua punya peruntukannya sesuai dengan bentuknya. Maksudnya bentuknya apa? Ingat aja yang bersentuhannya. Kalau dikerucut yang bersentuhannya itu, kalau kalian lihat itu di situ, itu yang bersentuhan kan daerah lintang sedang, berarti lintang sedang peruntukan menjiplaknya. Kalau lihat yang sejajar sama saya itu yang silinder, itu yang bersentuhan kan tropis, berarti untuk daerah tropis. Tinggal hafalkan negara-negaranya. Agak susah kalau nggak ketemu langsung, semoga terpahami. Lanjut lagi, ini jenis peta. Boleh di screenshot, boleh dicatat, tapi nggak akan saya masukin ke ulangan karena terlalu banyak. Yang ini nggak usah nih, yang ditutupin sama saya. Jenis peta berdasarkan skala. Ini nggak usah. Nah ini aja, peta corografi, peta topografi sama peta penggunaan lahan. Jadi peta tuh ada dua, peta umum sama peta khusus. Kalau peta umum informasinya banyak, itu kata kuncinya ya. Kalau peta khusus atau tematik, satu tema atau satu jenis yang dibahas. Ingat, saya nggak bikin peta konsepnya, kalian coba bikin sendiri dari penjelasan ini. Nah terakhir, ini matematika yang pernah dibahas mungkin di IPS ataupun di pelajaran matematika dulu. Bagaimana cara mencari skala dan segala macam? Mencari skala tuh pakai yang ini dulu. Nah rumusnya itu kalau dilihat di sebelah sini, cara membayangkannya, ketika diminta cari skala, kamu tutupinnya skala, misalnya kayak gini. Yang diminta mencari skala, tutup aja skala pakai tangan. Berarti jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jangan lupa satuannya harus sama, semuanya sentimeter. Saya ulangi, kalau mau mencari skala, sebelumnya kamu harus tahu dulu tuh segitiga ini nih. Nah ketika tahu, cara menghafal mudahnya, ketika diminta skala, tutup skalanya, rumusnya JP per JS. Gimana kalau dimintanya itu JS? Ya tutup aja JS-nya. Berarti JP per S. Gimana kalau dimintanya JP? Ya tutup aja JP-nya, seperti yang di ujung kanan, ditutup JP-nya, keluarlah S kali JS. Jangan lupa harus sentimeter semuanya. 1 km 100.000 cm kalau belum tahu. 1 km 100.000 cm. 1 meter 100 cm. Udah sekian dari saya. Selesai, semoga berguna. Bye bye. Seperti biasa setelah video bakal ada pengecekan lewat Google Form. Kalian ngerti gak sih sebenarnya apa yang didengar? Siapa tahu saya kurang bagus menjelaskannya. Bye bye, sehat-sehat semua. Dadah.